Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita itu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan. Dan tentu saja kita sangat berharap mudah-mudahan setiap perjumpaan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu sampai kemarin sore, saya selalu ditanya oleh orang yang pada saat bertanya itu terkesan mengeluh. Keluhannya itu substansinya sama, bahwa mereka itu sekarang perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu ada sesuatu yang diulurkan. Jadi kalau bahasa gampangnya itu memerlukan orang lain untuk bisa hidup dengan layak. Nah, ini bantuan yang bermacam-macam itu diperlukan oleh orang itu, terutama ketika mereka merasa terpuruk secara ekonomi di masa pandemi ini. Saya sedikit berguru untuk memberikan penjelasan yang mudah-mudahan penjelasan itu menjadi sesuatu yang menenangkan. Saya katakan tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah. Apalagi ketika kita itu berhadapan dengan situasi yang serba sulit. Disitulah diperlukan ketenangan diri kita untuk berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Di masa pandemi ini tidak hanya Anda yang punya masalah, saya pun yang ditanya juga bermasalah. Tetapi apakah ketika kita bermasalah lalu kita terpuruk? Nah, jawabnya itu justru sebaliknya. Dengan permasalahan yang kita hadapi, kita seharusnya semakin dewasa. Karena kita ditantang oleh sejumlah persoalan yang memerlukan kecerdasan kita untuk berpikir dan berbuat sesuatu dengan tepat, supaya kita keluar dari masalah. Ada metafor yang saya buat untuk menggambarkan betapa masalah itu dengan gampang bisa diselesaikan. Satu saat saya itu punya keinginan untuk pergi ke satu tujuan tertentu. Kita sebut saja pasar lah gitu. Dan saya berharap dalam tempo 10 menit saya sudah sampai ke pasar. Saya berjalan kaki mau ke pasar, ternyata jalan menuju pasar itu sedang diperbaiki. Sehingga saya harus berbelok untuk mencari jalan yang lain yang menurut perhitungan saya itu lebih jauh. Waktu itu saya agak bergumam, waduh, kenapa harus ditutup? Pagi-pagi orang mau ke pasar terhalang. Tapi saya segera berpikir positif, barangkali ada hikmah di balik sesuatu yang terjadi. Ternyata betul, begitu saya melewati jalan yang lain, di situ saya berjumpa dengan banyak orang yang mau ke pasar. Saya bisa berbincang-bincang, saya bisa berdiskusi dengan mereka, dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi yang saya jalani, yang saya lakukan, yang saya kerjakan di jalan menuju ke pasar itu. Dan tidak hanya itu, banyak di antara orang yang ke pasar itu kemudian bercerita banyak tentang persoalan-persoalan yang pada saatnya mereka juga menawarkan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, disinilah saya kemudian terhenyak. Ternyata persoalan apapun itu kalau kemudian
pikir dengan benar, tidak ada solusi, bahwa selalu ada solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Apalagi saya selalu ingat nasihat guru saya yang selalu saya camkan. Jangan pernah resah ketika ditimpa masalah. Setiap masalah itu pasti ada solusinya kalau Anda mau dan berani memecahkannya. Itu saja. Kata kuncinya selalu dikatakan oleh guru saya, bersabar untuk berproses. Dan jangan pernah berputus asa ketika Anda berproses. Karena satu saat Anda akan menemukan jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan yang Anda hadapi. Dan Anda harus tahu bahwa yang menentukan hidup mati itu hanya Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kata kuncinya sabar dan tawakal itu. Dan itu yang saya renungkan dalam-dalam. Sehingga saya itu dalam banyak hal sekarang ini tidak pernah minta tolong pada siapapun kalau tidak terpaksa. Saya selalu akan bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Ini prinsip hidup saya. Tetapi saya juga sadar pada saat tertentu pertolongan itu dibutuhkan. Saya butuhkan. Dan saya tidak perlu mengemis pertolongan itu karena apa? Orang lain pun tahu bahwa dia itu butuh untuk ditolong. Sehingga kesadaran untuk menolong itu harus tumbuh pada setiap diri orang karena kita pun itu butuh pertolongan. Lalu saya ingat sebuah hadis Rasulullah yang pernah saya terangkan di dalam pengajian. Rasulullah menyatakan, "Wallahu fi yaudil abdi, maka nal abdu fi yaudi akhi." Ini satu hadis yang ringkas yang dalam maknanya. Allah itu selalu akan bersiap menolong setiap orang yang mereka itu siap untuk menolong orang lain. Jadi seorang hamba yang dalam bahasa Jawa entengan, siap menolong siapapun, itu akan ditolong Allah. Kapanpun dia butuh pertolongan, dengan cara yang bermacam-macam. Termasuk caranya adalah dengan menggerakkan diri orang lain untuk menolong. Karena apa? Yang bisa menggerakkan dan mengubah hati orang lain itu bukan kita, tetapi Allah. Bahkan saya sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa yang bisa menggerakkan hati saya itu bukan diri saya sendiri. Ada kekuasaan di balik kekuatan yang ada pada diri saya, kemudian menggerakkan hati saya untuk mau menggerakkan diri saya untuk berbuat sesuatu. Nah, kembali pada peristiwa yang tadi. Saya mau ke pasar, terhalang jalan, ternyata justru dari jalan yang lain itu saya mendapatkan banyak hal. Disitulah Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri saya di luar perhitungan saya. Nah, ini yang kemudian saya jawabkan kepada orang-orang yang bertanya pada saya. Jangan pernah Anda resah, jangan pernah Anda gelisah, jangan pernah Anda cemas, jangan pernah Anda panik ketika Anda punya masalah. Pahami masalah Anda, lalu cari jalan yang terbaik untuk menjadikan diri kita itu menjadi orang yang bisa mendapatkan solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Bahkan bisa memberi solusi pada orang lain. Yang sekarang lagi trendy. Oh, jadi orang itu yang solutif. Itu kata Bu Tejo itu saya renungkan betul. Solutif untuk siapapun. Jadi orang yang bisa memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh dirinya maupun orang lain. Dan bahkan kita itu menjadi orang yang selalu siap memberi solusi pada siapapun yang bermasalah, termasuk diri kita sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya katakan kepada orang yang bertanya pada saya itu terkait dengan hasil perenungan saya ketika saya membaca kembali surah Al-Maidah ayat 2, yang intinya di situ ada pernyataan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat ini menyadarkan pada kita tolong menolong
itu adalah sebuah kebutuhan bagi diri kita. Jangan pernah kita terbebani ketika harus menolong orang. Jadi bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Kita butuh menolong seperti juga kita butuh ditolong. Dan ketika kita itu punya kesediaan untuk menolong, insya Allah orang lain pun akan dengan senang hati menolong diri kita. Dalam bahasa sederhana, kalau kita senang memberi, insya Allah orang lain pun akan senang memberi pada diri kita. Dalam bahasa Jawa, nek uang kuwi entengan, insya Allah uang liyo entengan marang siro. Kalau kita itu betul-betul mau atau bersedia membantu orang lain pun tanpa kita minta akan bersedia menolong diri kita. Kalau kita itu adalah orang yang peduli pada orang lain dan banyak orang yang kita pedulikan, insya Allah orang lain pun akan peduli pada diri kita. Dan itu pengalaman hidup saya. Saya ingin peduli pada banyak orang dan semua orang, tetangga saya, teman saya, sahabat saya, siapapun saya pedulikan. Dan pada saat saya butuh sesuatu tanpa saya minta, orang peduli pada diri saya. Dan dalam banyak kasus itu, pada satu saat saya itu sedang mengusung meja bersama anak masjid berdua. Lalu tiba-tiba ada jamaah yang datang, langsung datang mengatakan, saya bantu pak, saya bantu pak, saya bantu pak. Wah, ternyata meja yang berjumlah 3 itu kemudian bisa tak tata dengan baik dengan bantuan orang yang tidak pernah saya minta karena mereka peduli untuk membantu diri saya. Kenapa ini terjadi? Saya merenungkan, saya pun selalu peduli pada mereka ketika mereka butuh pedulian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, kita ini diperintahkan Allah untuk bertolong-menolong dalam mengerjakan kewajiban dengan cara yang baik. Kerjakan apa yang kita kerjakan dengan cara yang terbaik. Jadi pekerjaan apa? Pekerjaan yang baik. Makanya dikatakan alal birri wat taqwa. Jadi kalau kita ini ingin berbuat sesuatu yang baik, carilah cara yang terbaik untuk mengerjakan sesuatu sehingga sesuatu yang baik itu akan terkerjakan dengan baik dan menjadi bermakna. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang input, tapi juga berpikir tentang bagaimana kita itu berproses, apa outputnya, apa outcome-nya, dan bahkan impact-nya. Jadi kita mengalir saja. Jadi kalau kita itu punya sesuatu yang mau kita kerjakan, ayo kita kerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik dan bahkan dampak dari apa yang kita hasilkan itu akan mengalir menjadi sesuatu yang baik. Dan itulah makna dari perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan larangannya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pernah kita saling membantu untuk melakukan sesuatu yang buruk dengan cara yang buruk yang pada saatnya dampaknya akan menjadi buruk. Jadi kalau kita itu melakukan tindakan yang buruk dengan cara yang buruk, hasilnya juga akan buruk dan bahkan dampak keburukan itu akan mengalir menjadi keburukan-keburukan yang terus mengalir. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam bahasa sederhana berkaitan dengan hadis yang juga menyatakan seperti itu. Kalau kita itu melakukan tindakan yang baik, insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan memberi dampak yang baik kalau cara kita melakukan tindakan yang baik itu benar-benar baik. Dan saya katakan dengan bahasa sederhana, ayo cari cara yang terbaik untuk melakukan kebaikan. Sehingga kebaikan yang kita hasilkan itu akan berdampak pada kebaikan-kebaikan yang terus berlanjut. Nanti di dalam hadis-hadis tentang masalah itu juga bisa kita kaji bagaimana kebaikan-kebaikan itu kalau kita kerjakan dengan cara yang terbaik, insya Allah akan mengalir menjadi kebaikan-kebaikan yang terus mengalir menjadi kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terputus. Dan itu nalar sodakoh jariyah yang selalu saya sampaikan. Sebuah sedekah, apapun namanya, sedekah itu dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk uang yang kita sedekahkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan yang baik, insya Allah sedekah kita itu akan menarik menjadi kebaikan-kebaikan sehingga
nilai kebaikan itu akan mengalir terus sampai tidak ada batas berakhirnya kebaikan yang bernilai itu menjadi sesuatu yang akan mengalirkan pahala pada diri kita yang pernah berbuat baik. Saya mengajar, saya beri kuliah, saya yakin kuliah yang saya berikan itu sesuatu yang baik dan akan saya lakukan dengan cara yang terbaik, insya Allah akan bermanfaat untuk siapapun yang pernah saya ajar, saya beri kuliah, termasuk memberi pengajian. Saya menawarkan kebaikan dengan cara yang terbaik menurut kemampuan yang saya miliki, dan saya berharap mudah-mudahan kebaikan yang saya lakukan itu akan berdampak pada kebaikan-kebaikan yang terus mengalir, karena orang yang pernah belajar bersama saya dalam pengajian itu akan menawarkan kebaikan pada orang lain dan terus mengalir menjadi kebaikan-kebaikan yang tidak hanya ditawarkan dalam ucapan, dalam bentuk tindakan yang sesaat, tetapi terus mengalir menjadi ucapan dan tindakan yang nilai kemanfaatannya tidak akan pernah berhenti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam mengerjakan kebaikan, setelah saya cermati, ternyata nyambung dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kalau mau dibagi, manusia itu terbagi dalam 4 kelompok dalam perihal ta'awun atau tolong menolong ini. Kelompok yang pertama itu kelompok yang paling ideal, yang disebut al-mu'in wal musta'in. Orang yang beri pertolongan, ya, dan juga berharap ada pertolongan. Orang ini memiliki sikap timbal balik. Dia punya keseimbangan. Ia laksanakan kewajibannya, tetapi dia bisa mengambil sesuatu yang menjadi haknya tanpa merugikan orang yang memberikan kebaikan padanya. Nah, kalau dalam dunia bisnis, ada orang yang berutang ketika sangat butuh dan mengutangi orang ketika orang lain membutuhkan. Nah, ini sesuatu yang dalam kenyataan bisa kita pahami. Ketika kita sedang berkecukupan dan ada orang yang butuh, ayo kita bantu. Pada saat kita butuh, tanpa kita minta pun, orang akan membantu diri kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang pernah membantu banyak orang yang membutuhkan. Nah, ini kelompok pertama. Tetapi kata al-mu'in wal musta'an itu jangan dipahami ketika kita itu memberi, lalu kita berharap ada orang yang memberi. Jangan begitu, ini namanya berharap kembalinya pemberian pada kembalian yang mengakibatkan keikhlasan kita di dalam memberi itu bisa tercederai. Ketika kita memberi, gak usah berharap apapun. Harapannya kalau ada cuma satu, ridha Allah, itu saja. Dan pada saat Allah ridho, selalu ada sesuatu yang akan hadir pada diri kita yang berupa sesuatu yang nilainya jauh lebih baik dari apa yang pernah kita beri. Maka nalar sodako itu ketika kita memberi, Allah akan mengembalikan pemberian kita itu dengan kelipatan yang tidak terbatas. Nalarnya begitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran 700 kali lipat, itu kan sebuah metafor. Itu bukan bilangan matematis yang sifatnya eksak. Saya memahami bahwa Allah akan memberikan nilai tambah dari setiap sodako yang kita berikan dengan ikhlas karena Allah. Jadi bersodakohlah dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai dari apa yang pernah kita sedekahkan. Kalau saya menjadi dosen, saya akan mengajar dan mendidik mahasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin dengan ridha Allah, apa yang pernah saya berikan itu akan dibalas oleh Allah dengan pemberian yang jauh lebih bernilai dari apa yang pernah saya berikan pada para mahasiswa saya, tanpa saya harus meminta kepada mahasiswa saya itu untuk memberi balasan pada apa yang pernah saya berikan. Yang dulu pernah saya ceritakan, saya pernah membimbing salah seorang mahasiswa sampai dia lulus, dan lulus dengan cepat, kumlot, dan skripsinya itu menjadi skripsi yang mendapatkan pujian dari para dosen yang menguji. Ketika wisuda, dia bersama orang tuanya mencari saya, dan saya tidak ada di tempat. Ya, saya ada di luar kota pada waktu itu. Saya masih ingat, saya waktu itu di Solo. Ada acara di UMS bersama dengan teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dia mencari saya. Ketika nggak ketemu, dia menitipkan sebuah bungkusan kepada karyawan yang ada di kantor saya. Ternyata bungkusan itu berupa
Gurameh Goreng. Dia bukan orang kaya. Itu saya sampai ke kampus, saya ditahu oleh karyawan, Pak, ada titipan dari seorang mahasiswa bersama orang tuanya sehabis sudah. Apa? Ini nih. Nah, saya bawa pulang, ternyata gurame goreng. Saya tidak menilai gurame goreng itu harganya berapa, tetapi itu cara orang membalas budi pada apa yang pernah saya lakukan. Dan bahkan pada waktu itu saya heran kenapa orang harus memberi seperti itu. Lalu saya renungkan, oh ternyata kalau kita memberi dengan ikhlas karena Allah, selalu ada cara orang untuk membalas kebaikan saya tanpa harus saya minta. Nah, lalu anak itu saya telepon, saya beri ucapan terima kasih pada Anda karena Anda telah memberi pada saya, padahal itu bukan sesuatu yang saya harap. Anda lulus saja saya sudah senang. Kemudian ternyata orang tuanya menelpon saya mengucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah anak ini sekarang sudah bekerja di sebuah lembaga di daerahnya. Nah, baik. Yang pertama al-mu'in wal musta'in. Orang yang selalu punya istian menolong dan ternyata dia juga bisa mendapatkan pertolongan dari orang karena kesetiaan itu. Nah, yang kedua, la yu'in wa la yasta'in. Orang yang tidak mau menolong dan juga minta tolong. Ini ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing, teralienasi. Tidak mendapatkan kebaikan, tapi juga tidak memberi kebaikan. Tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan kejelekan juga. Dia tidak dicela karena tidak pernah mengganggu orang, tetapi juga tidak mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih karena tidak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Tetapi orang yang seperti ini, posisinya kata para ulama, mendekati pada posisi yang kurang baik. Ya, itu dikatakan sebagai posisi yang tercela. Yang dalam bahasa ulama disebut madmum. Dalam madmum itu posisinya tercela, mendekati posisi tercela karena kalau orang itu cuek, tidak mau menolong dan tidak minta tolong, itu namanya orang yang maunya hidup sendiri, nggak bisa orang hidup sendiri. Yang ketiga yang disebut yasta'in wala yu'in, yaitu orang yang maunya minta tolong tetapi tidak pernah mau menolong. Ini orang yang betul-betul mazmum, yang betul-betul mazmum, orang yang betul-betul tercela, betul terhina dan punya posisi terendah. Dia sama sekali tidak punya semangat untuk berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang lain. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang yang punya tipe semacam ini. Cukup seseorang itu dianggap hina jika ketidakberadaannya membuat orang lain lega dan merdeka. Dia tidak mendapatkan loyalitas, tidak mendapatkan posisi sebagai orang yang diharapkan orang di masyarakat. Bahkan dia bisa menjadi biang kerok, menjadi penyakit dan racun yang mengganggu. Karena apa? Minta terus, nggak pernah mau memberi. Sekarang ini banyak orang yang begitu, di mana-mana minta, begitu dimintai tolong nggak mau. Ketika dimintai bantuan tidak mau. Nah, kemudian yang keempat, ya'in wala yasta'in. Orang yang selalu menolong orang lain, selalu saja punya kesediaan untuk menolong, tapi dia tidak pernah sekalipun minta pertolongan dari orang lain. Dan saya pernah terjebak pada posisi ini. Saya selalu ingin menolong orang lain, menolong dan tidak minta pada orang lain. Dan sampai saat ini saya ingin seperti itu. Tetapi bukan berarti saya itu tidak mau ditolong. Saya mau, tapi jangan pernah saya itu mengemis pertolongan. Nah, kata para ulama, ini merupakan orang yang paling mulia sebenarnya. Dan berhak mendapatkan pujian karena apa? Dia tidak mengusik orang lain. Kehadirannya tidak mengusik, bahkan memberi makna pada orang lain. Jadi kalau kita itu menjadi mu'in wala yasta'in, artinya orang-orang yang mu'in bukan musta'in, tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh menolak pertolongan orang lain. Jadi kesediaan kita untuk menolong itu harus menjadi bagian dari kepribadian kita. Ya, tapi pada saat ketika orang lain memberi pertolongan jangan ditolak. Kalau bahasa Jawanya, ojo nolak rezeki. Kita bisa memberi banyak hal pada orang lain, tapi ketika diberi jangan pernah menolak. Karena boleh jadi orang yang kita tolak itu akan sakit hati sebagai akibat dari penolakan kita.
Yang penting, jadilah orang yang selalu berusaha untuk memberi yang terbaik pada orang lain. Tetapi jangan pernah punya harapan untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain sekecil apapun, apalagi dengan cara mengemis kebaikan, meminta-minta. Dan itu pernah saya kerjakan dan selalu ingin saya kerjakan. Jadi ketika saya itu bertamu, saya tidak pernah punya harapan akan diberi pelayanan yang terbaik oleh tuan rumah. Sehingga ketika tuan rumah itu tidak memberi pelayanan terbaik pada diri saya nggak pernah kecewa. Dan ketika ditamui orang, saya ingin memberi yang terbaik pada tamu saya. Dan saya tidak pernah berharap tamu saya itu akan bersikap baik pada diri saya. Sehingga ketika tamu saya itu bersikap tidak baik, saya nggak kecewa. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Ini yang saya lalui, yang saya alami. Setiap saya itu bertemu dan saya ingin menjadi yang terbaik sebagai tamu yang terbaik pada tuan rumah, ternyata tanpa diminta, tuan rumah itu mempersilahkan saya dan menerima dengan sebaik-baiknya. Demikian juga ketika saya ditamui, saya akan menjamu tamu saya dengan jamuan yang terbaik. Ini ternyata tamu-tamu saya itu kerasan untuk bertamu dan bahkan banyak orang yang datang. Sekarang ini dalam masa pandemi, banyak yang menyapa saya dengan WA, di Facebook saya, dan bahkan dengan SMS, dengan penyapaan, dengan sapaan yang sangat bagus. Dan banyak orang yang menegur saya dengan teguran yang sangat indah, sangat baik, sangat bersahabat. Padahal saya nggak pernah meminta. Dan saya selalu ingin mengatakan yang terbaik pada siapapun. Dan apakah kata-kata saya itu direspon baik atau tidak, itu bukan persoalan. Saya ingin menulis sesuatu dengan harapan orang bisa membaca tulisan saya. Tetapi ketika orang tidak bersedia membaca tulisan saya juga tidak akan kecewa. Sehingga ketika saya mengaji, saya katakan, ada orang yang mau datang, monggo silahkan. Tidak datang juga tidak apa-apa. Didengarkan monggo silahkan, tidak didengarkan juga tidak apa-apa. Jika saya menulis, saya tulis saja. Persoalan orang mau membaca atau tidak tulisan saya itu, silahkan, saya tidak akan bisa memaksa. Makanya ketika saya ditanya, kecewakah Bapak ketika pengajian Bapak tidak didengar orang? Tidak. Kecewakah Bapak ketika tulisan Bapak tidak dibaca orang? Tidak. Yang penting saya harus menulis dengan sebaik-baiknya dan mengaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan saya. Seoptimal mungkin. Jadi sekali lagi, orang yang dalam posisi su'yu'ain walayasta'in, yaitu orang yang selalu ingin menolong orang lain tetapi tidak pernah mengemis pertolongan, itu adalah orang yang mulia, orang yang berhak mendapatkan pujian. Orang itu telah melakukan dua kebaikan dalam hal ini: memberi pertolongan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan pada siapapun dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan dan tidak ingin mengusik orang lain dengan minta bantuan. Nah, sekarang saatnya mari kita bermuhasabah. Kita ini masuk dalam klasifikasi mana? Klasifikasi orang yang paling ideal, selalu ingin menolong tanpa pernah minta pertolongan. Atau pada posisi orang yang senang menolong tetapi juga berharap ada pertolongan dari orang lain yang pada saatnya bukan dalam arti mengemis, tapi butuh saja. Tetapi ketika ada orang yang menolong, kita terima. Ketika tidak ada orang yang menolong, ya tidak apa-apa. Jadi butuh, ya. Seperti saya butuh banyak orang yang menolong saya untuk memahami sesuatu yang tidak saya pahami. Tapi kalau tidak ada orang yang membantu saya, ya tidak apa-apa. Atau orang yang selalu memberi pertolongan, ya, orang yang selalu memberi pertolongan, ya, itu orang yang sementara ini saya katakan adalah orang yang sebenarnya kaya. Kaya karena apa? Dia tahu bahwa dia punya sesuatu yang bisa diberikan pada orang lain. Tetapi ketika ada orang lain yang membantu, terima. Dan ketika tidak ada orang yang membantu, ya dibiarkan saja. Nah, ini posisi-posisi yang harus kita pilih. Mana yang paling ideal memang, mari kita menjadi orang yang selalu menolong tanpa berharap ada pertolongan orang lain, itu paling ideal. Tapi kalau tidak, ya paling tidak menjadi orang yang menolong, kita berharap ada pertolongan orang lain, tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau menolong, ya, tidak mau menolong dan tidak mau minta pertolongan pada orang lain.
Jangan sampai, karena pada saatnya kita butuh bantuan pada orang lain. Ini mendekati keburukan, mendekati ketercelaan. Tidak menolong sama sekali padahal bisa menolong, tapi juga tidak menolong, ini jadi orang yang cuek. Orang itu tidak bisa hidup sendiri. Yang paling buruk ya orang yang selalu minta tetapi tidak pernah memberi. Yasta'in wala yu'in. Maunya minta saja tapi tidak pernah memberi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Nah, inilah apa yang saya sampaikan. Mari kita belajar untuk menjadi yang terbaik dalam bertawun. Jadilah orang yang selalu memberi pertolongan, gemar memberi pertolongan, gemar memberi bantuan, memberi pada siapapun, dan bukan orang yang gemar meminta sesuatu, sehingga kita menjadi orang yang hidupnya tidak pernah memberi orang lain, tetapi selalu memberi solusi pada siapapun yang berinteraksi dengan diri kita. Ibda binafsik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.